pada saat saya sikir, tiba-tiba ada kayak satu bayangan ada seperti cahaya nur itu dia datang cepat sekali itu saudara di depan saya. Saya melihat dan pada saat itu seperti saya tidak bisa sadar, seperti mati suri saudara. Dia langsung dan ada suara berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya tidak mengerti dengan bahasa itu karena saya tidak pernah membuka Alkitab. Karena kami itu sebagai Islam itu tidak bisa kita memegang pun Alkitab itu haram. Ya. Jadi banyak yang diharamkan di dalam Islam itu. Memegang, jangankan dibilang kita memakan barang haram dan sebagainya. Ya, Alkitab saja tidak boleh kita memegang, saudara. Pas duduk itu, saya ngelihat dari kejauhan ada cahaya. Nah, cahaya itu saya nggak tahu apa, karena saya taunya itu kalau berhubungan dengan itu kan berarti kan setan gitu. Jadi pikiran saya udah gitu aja, udah ketakutan tentang itu. Lama-kelamaan cahaya itu mendekat sama saya. Sampai akhirnya cahaya itu makin dekat, saya nggak bisa melihat. Sampai saking silaunya itu cahaya menutupi ruangan itu, saya langsung menutupi mata saya karena benar-benar nggak bisa saya lihat, silau sekali. Tapi tiba-tiba ada suara dari cahaya itu, bilang, hai anakku, katanya, yang kukasihi, kau telah kupilih, katanya gitu. Saya kalau ingat kata-kata itu terngiang di kuping saya pasti nangis. Sinar itu kelihatannya dingin, sejuk. Saya merasakan tenang, damai, sukacita, sejahtera. Dari situlah saya dipaksa sujud. Tiba-tiba ada bayangan tangan di atas kepala saya. Ketika saya sujud, saya lirik, tangannya siapa? Kenapa tangan itu kok bolong tengahnya? Nah, tiba-tiba ketika saya mengatakan artinya hu Allah, maksudnya cuma hu gitu aja. Nah, dari situlah saudaraku, saya mendengar suara itu begitu lembut menyentuh hati yang paling dalam. Dia mengatakan, wahai hari anakku, akulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah kehidupan. Marilah ikut aku, kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Saya nggak pernah mimpi menjadi seorang Kristen, karena pegangan saya dulu adalah surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam, di luar Islam tidak ada agama yang diridhoi Allah. Dan dalam hati saya berjanji, hidup mati saya tetap Islam, apapun yang terjadi. Itu rencana manusia. Tetapi rencana Tuhan beda. Dan Tuhan maunya saya jadi pengikutnya. Nah, maka dia kejar saya. Jadi saya memang nggak mau. Cukup lama saudara, saya bergumul 2 tahun. Itu tahun 80-an, saya bergumul. Selama 2 tahun, kalau Jumat saya ke masjid, kalau Minggu saya ke gereja. Tuhan itu memanggil itu hanya dengan satu kalimat yang misterius. Dia cuma berkata begini, carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Pas jamahannya di tangan itu ada bolong di tangannya gitu, kayak bekas. Ya seperti orang Kristen imani bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan di kayu salib. Kalau dalam sejarah agama aku kan, Tuhan aku nggak ada sejarah yang namanya dia dipaku di kayu salib. Saya kaget gitu, saya langsung buka mata, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya bersinar. Saya bilang, engkau kah Tuhan ya orang Kristen? Dia diam. Terus aku bilang, kalau memang engkau Tuhan ya orang Kristen, mengapa engkau mau menyembuhkan saya sementara saya bukan pengikutmu, saya bahkan percaya sama kamu aja enggak. Bahkan satu sama bilang sama kamu ya, saya sangat membenci. Saya bilang seperti itu. Lalu dia menjawab ya dengan suaranya yang luar biasa menyejukkan hati. Dia bilang, karena aku mengasihi kau. Tiba-tiba ada orang pakaian putih, jubah putih. Ya, terus? Lalu bilang sama saya, dia tanya, ngapain kamu nangis?
Gini Pak, anak saya udah hilang sekian tahun, kok nggak ada kabar apa-apa, sudah meninggal atau sudah masih hidup. Dan dia bilang, anakmu masih hidup, lah ini hari Jumat, nanti Sabtu Minggu jam 3 pulang anakmu. Orang yang pakai baju putih itu, dari mana Mbah tahu kalau itu Tuhan Yesus? Belum tahu, setelah saya tanya-tanya, dia bilang sendiri kalau dia itu Tuhan Yesus. Tanya gimana waktu itu Mbah? Ya Bapak namanya siapa? Nah, Terus? lalu dia bilang kalau saya Tuhan Yesus. Cuma itu, tahu iya. saya cuma itu. Tiba-tiba betul, pulang betul. Ternyata waktu Mbah sampai di rumah itu jam 3 anaknya sudah ada di rumah ya Mbah? Ya sudah. Malam itu saya ngomongnya pasti ada yang menciptakan saya. Dan saya pengen ketemu sang pencipta itu. Kemudian saya malam itu tahajud itu, saya berdoa begitu. Di kamar saya itu ada seperti angin dari atas itu. Tiupkan ke bawah keras banget. Oh, ada apa ini? Angin tuh bertebaran di kamar saya itu keliling begitu. Saya berusaha menenangkan diri. Kemudian tidak lama itu ada petir dari atas nyamber itu sampai saya ketakutan. Saya tutup telinga saya begini. Saya terangkat naik ke atas sana. Tahu-tahu itu saya ketemu dengan Gusti Allah orang Kristen, Yesus itu. Karena pada waktu itu saya pernah melihat tetangga saya itu yang Kristen punya kalender Kristen itu, yang gambarnya Tuhan Yesus pakai jubah itu. Begitu saya sholat aja, saudaraku, tiba-tiba titik terang itu datang kayak lampu di Senayan itu, saudaraku, kayak lampu sorot. Begitu saya lihat, saya sudah tutup dan saya tutup pakai sejadah, makin terang. Kayak mau mati saya, saudaraku, ngelihat. Begitu terakhir dipukul belakang saya, hai anakku buka. Begitu saya buka, saya kaget. Orang mikul tanda tambah, siapa ini? Saya belum mengenal Salim. Terus dia bilang, kenapa engkau aniaya saya? Saya berpikir dalam hati, 17 orang saya bunuh, gak ada muka kayak gini. Ini muka lain ini. Mukanya dia pakaian putih berseri benar. Datang, nggak ada samanya putihnya. Ini saya putih, itu ditambah dengan putih itu lagi, nggak bisa sama, saudaraku. Mungkin ya saya nggak bisa ngomong bagaimana putihnya. Putih sekali, saudaraku. Kalau kamu mau sebut, tataplah muka saya. Begitu saya tatap mukanya, nggak sampai 1 menit saya tatap begini. Saya langsung berbicara, saya katakan saya sudah kenyang dan saya sudah sembuh. Apa dia bilang? Itulah roti hidup. Saya tidak mengerti roti hidup. Setahu saya roti bakar atau roti goreng, saudara. Ternyata firman itulah roti hidup. Nama saya Junathan Negoro, saya salah satu perancang di Indonesia. Dan waktu karir saya mencapai di puncak atas, mungkin saya salah satu perancang Indonesia atau bahkan di dunia yang mempunyai nama saya di leher 37 kepala negara dunia. Puji Tuhan. Saya juga satu-satunya perancang dari Indonesia, dari ASEAN, yang namanya ada di Museum Fashion Dunia. 4 hari setelah Natal saya baru bercerita kepada teman saya pendeta. Saya bilang, Julius, saya mau cerita sama kamu. Kamu tidak usah bicara sama saya. Akhirnya dia berbahasa roh. Dan dia katakan sama saya, kamu ketemu Tuhan Yesus 2 kali. Dan kamu sudah diberkati. Saya kaget loh. Iya. Sekarang gini Ji, pilihan ada di diri kamu. Kamu ikut silakan, nggak ikut pun nggak apa-apa. Tapi saya cuma kasih tahu, memperjelas kepada kamu bahwa Tuhan Yesus sudah memberkati kamu. Ada suara yang berkata, jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir. Jadi dulu saya taunya yang datang di hari akhir adalah Isa Al-Masih. Saat saya ibadah lagi, saya berdoa, seperti saya mendapatkan penglihatan, dan itu aneh, saya tidak pernah mendapatkan hal seperti itu. Saya seperti berada di dalam terang, lalu ada terang yang sangat terang sekali berkata, jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Dan saya melihat seperti wajah yang saya biasa lihat di kayu salibnya orang Kristen. Saya bilang, ini Isa Al-Masih, ini Yesus Kristus. Kenapa dia yang datang? Kenapa dia harus datang? Karena saya benci banget dengan orang Kristen. Saya benci, yang saya nggak suka orang Kristen.
bilang, bangun anakku, engkau sudah sembuh, aku mengasihimu. Karena saya lagi di kamar, matikan lampu. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di depan saya lagi. Tangannya seperti, kemari anakku. Akhirnya besok paginya Tuhan Yesus ada di atas awan. Seorang pendeta besar, dia bilang, itu Tuhan Pak Indra, bukan setan. Nah, kala dia mendoakan saya, di situ Tuhan Yesus hadir lagi di sebelah kanan saya berdiri, tangannya memberkati saya. 1 minggu jadi orang Kristen, anak saya diusir dari panti Muhammadiyah. Saya cuma bilang, Tuhan tolong anak saya. Mawar Saron telepon saya, padahal Mawar Saron tidak pernah tahu tentang anak saya. Tuhan suruh anakmu ambil. Akhirnya hari itu juga anak saya diambil dari panti Muhammadiyah, dipindah ke panti Kristen di Mojo Arum. Tuhan luar biasa. Tuhan jadikan saya kepala di Bluebird sampai hari ini. Lalu saya pergi umroh, sampai di sana di hari pertama biasa kita menjalankan rutinitas ibadah, hari kedua, hari ketiga, dan di hari yang keempat saya itu hotelnya di Grand Zamzam di Mekah. Jadi dia itu connecting dengan Mekah, dengan Ka'bah. Jadi di kamar itu azan, suara pengumuman itu kedengeran di kamar saya. Jadi selesai saya melakukan tawaf, saya istirahat di kamar, saya senderan, lalu saya buka jendela sambil melihat orang-orang lagi tawaf. Entah apa, saya juga nggak ngerti itu Roh Kudus atau apa, saya nggak ngerti sama sekali, nggak kenceng, nggak kecil, tapi jelas suara itu seperti, kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Yerde akşam namazı kılıp durdu. Şol akşam men ömrümde ilkinci safar akşam namazını kattım. Kudreti güçlü seni niye edip tapıp bilir? Men bilem Allah. Yönü sen bardığını men biliver. Men seni bütün yüreğim bilen çağırıyorum. Men senin özüme görünmeyen isteyen. Men özümü sen menkisin. Sen kimdiğini biliyorum. Sen İsa'sın. Seni öz yanıma alacak. Eğer sen giydiğine düştüm, onun ayağım bilen çağırlarımı neyim olur? Git bu yerden, sen bana değişlesin. Git bu yerden, sen bana değişlesin. Men gitti yedi. Bu ses olsa meni birinjali etdi. Men korktum bu ses nereden gelýär deyip. Ve uykum gelmeýänligi üçin daşarda goýan maşynyň ýanyna baryp maşynyň içine gelip oturdum. Ali, näme diýäňe berdin? Gidiyorum. Näme boldy? Bütün gece şu ýerdedim. Gece ýatdyp ýaly uklap bilmedim. Bir näçe gede ses eşitdim. Ses? Ey Kudret uşna. Bu näme ses? İsa'nın sesi. İsa'nın sesi? Uyatıp bilmediği görünüp dur. Vallahi bu zatlar hakkında gözüm yetmedi. Meni o gidelim. Bolýar, men seň ýerinden giderim. Bu ziyarata dowam etme. Sen bana değişti. Erol, men senin bilen gitmeýär. Näme diýmegin bu? Bu ses men bu ýerden gitmeligimi taw edýär. Ona kulak asça. Ali. Saya berdoa, siapa Tuhan, tolong hadirkan dalam mimpi, dalam kehidupan nyata saya, tolong. Kalau memang benar-benar Tuhan itu ada, tolong tunjukkan. Pada mimpi itu pun saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun di dalam mimpi saya tersenyum dan cuman dia berbicara, ikutlah denganku, ikutlah dengan pengajaranku, engkau akan mendapatkan kasih dan sayang. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus membantu hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua ini.